Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal dari kami BK152 Official Channel. Ya, di sini perkenalkan dengan saya Daus atau Farhan atau Bongki, angkatan 2002 dari Bunda Kandung SMA. Dan saya ditemani oleh siapa Bang namanya Bang? Saya sendiri Ijal, angkatan 2004 dari STM Bunda Kandung. Ya, di sini juga kita sudah menghadirkan narasumber kita, kemudian juga senior dari kita, namanya siapa Bang? Kenalin, nama gua Kristiono. Kristiono. Biasa dipanggil Bejo. STM Bunda Kandung 98. 98 ya Bang. Eh, STM jurusan apa nih Bang? Dulu STM ngambil listrik pemakaian di Bunda Kandung. Oke. Nah, di sini bisa kita jelasin nggak Bang? Ini BK 152 rata-rata kan emang orang timur semua tuh Bang. Orang timur dari jalur kita dari Pasar Minggu sampai ke timur. Nah, Bang Bejo kebetulan angkatan yang memang bisa dibilang paling teratas ya Bang ya. Eh, nah, sejarahnya Bang, waktu itu seperti apa nih Bang? Kita pengen tahu. Kalau sejarah ya, kenapa gua sendiri bisa hadir masuk di Bunda Kandung. Sebelumnya saat SMP gua tuh awalnya malah milih sekolah lain ya. Kebetulan saat itu masih sistem rayon, gue milih kapal ya, penerbangan. Halim. Halim. Oh, di Halim Bang. Oke. Awalnya sih milih Budut, ya STM negeri lainnya lah, STM 1, STM 3, STM berapa ya, 6, cuma karena nilai gue sangat bagus banget ditolak semua. Tereliminasi. Tereliminasi. Bingung Angkat nilainya, koper. Guru. Betul. Akhirnya ada CS gua di SMP ngajak gua untuk daftar di penerbangan yang kala itu penerbangan Halim 6, kalau disebut juga kapal 603. kapal Halim 603. 603. Cuma sampai di sana sekolahnya banjir kan. Orang tuanya pas itu hujan memang terus banjir, orang tuanya tidak memutuskan untuk tidak jadi ya, karena gua mengekor aja. Akhirnya kita pulang lagi tuh. Nah, di lain hari besoknya dikabarin kalau kawan gue ini Eko Caco ya. Kebetulan Eko Caco ini masuk Bunda Kandung juga Bunda nih kan, Kandung. dia masuk duluan terus ngabarin ke gua kalau dia udah dapat sekolah ya Bunda Kandung. Bunda Kandung. Nah, akhirnya gua ikutan deh tuh masuk Bunda Kandung. Nah, gitu ceritanya awal gua masuk ke Bunda Kandung. Oke. Pas masuk Bunda Kandung, gambaran abang apa tuh? Kan kita nggak tahu pasti nih, karena kan waktu itu belum familiar Bang di timur Bang. Eh, Apakah itu memang, wah ini sekolah anak-anak yang memang tekun belajar. Pas abang tahu pada masa itu gimana? Ya jadi dulu memang Bunda Kandung gue udah pernah dengar saat gue SMP. Kebetulan ada abang-abangan di kampungan rumah ya, senior lah. Kalau bisa disebutkan lah Bang Botak ya. Bang Botak dulu dia angkatan kalau nggak salah 94 atau 93 ya. Jadi dia gue saat di SMP dia udah STM. Ada Bang Botak, ada Bang Angel. Kebetulan emang dekat rumah. Nah, dia suka cerita kalau tentang sekolahnya dia yang Bunda Kandung ini. Ya, gua pas ngambil sekolah itu ya gue berpikir kan memang udah ada sedikit cerita dari dia. eh Sekolahnya ada di Pasar Minggu, bla 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 ya kan. Tapi dia juga tidak cerita banyak kalau ya ada begitu-begitunya tuh yang namanya ya ribut-ribut lah. Cuma karena yang kita tahu di kampungan ini Bang senior kita ini Bang Botak hobinya mabok obat. Pada Jadi zaman itu tuh Boti. Iya, zaman-zaman Lagi hit, putih. lagi Iya, lagi hot banget tuh ya. Hot banget. Zamannya. BK juga namanya Bang. Ya, iya, BK juga lagi namanya. Jadi jangan dicontoh nih. Ya, guys, Jadi- jangan dicontoh pada zaman itu memang ya banyak yang terjebak sama
hal-hal yang seperti narkotika, Oh, iya. obat. Memang pada zaman itu masih banyak yang kehilangan arah. Kalau sekarang juga masih sih, cuman sudah terarah. Nah, Oke. terus Bang, lanjut Bang. Jadi udah kita masuk ya kan, masuk sekolah itu ya kan, ya pada dasarnya di zaman gue itu dulu yang di tongkrongan lah ya, Iya. katakan di tongkrongan itu ada satu kebanggaan yang dimana kalau sekolah itu ngelewatin lampu merah itu ada punya kebanggaan di tongkrongan. Oh. Gitu. Jadi Lampu ceritanya- merah mana nih? Lampu merah. Pokoknya mana? keluar lampu merah karena di level SD, ada TK ya, TK, Jalan SD, kaki ya nggak? SMA itu jalan kaki kita ya kan. Ibaratnya ada tukang gorengan gampang belinya. Nah, ini pas level SMA ada keinginan untuk coba deh gua go keluar markas lah, keluar kandang gitu lah. Akhirnya seneng lah sekolah, wis berapa kali naik angkot sampai sekolahan, padahal nggak kepikiran tuh kalau nanti ada tantangan berikutnya. Senengnya gue keluar lampu merah dulu Sama gitu. ini Bang, godain cewek pakai celana panjang tuh udah pede. Iya. Kalau dulu kan zaman sekolah masih pendek tuh. Masih malu, SD, dengkul SMP, masih ya kan? kelihatan. Iya, iya. Jadi gitu, ada kebanggaan sekolah di Bunda Kandung dari timur, Dari ya timur kan? ke selatan Yang gitu. dimana mungkin ya lingkungan rumahan gue ya ada yang sekolah-sekolah di sekitaran Jakarta Timur seperti ada STM Jerman atau Bonset. Yamor, Yamor, parah. Pangudi Rahayu yang dekat-dekat gue tuh kala itu gitu. Istilahnya masih ketemu lah. Masih iya, jadi gue pengen coba berbeda. Akhirnya gue ya masuklah Undang Kandung. Kalau orang tua sih ya support aja karena juga kan orang tua tidak tahu juga ya sejarahnya STM sekolahan yang gua tuju ini di Bunda Kandung ini, nggak tahu lah ceritanya. Belum tahu. Belum kalau tahu. itu. Dan gue juga pun memang masuk murni ya pengen belajar aja normal, cuma kebanggaan keluar dari Dan kebetulan juga saya masuk Bunda Kandung itu emang STM terlengkap di Jakarta ya Bang? betul. Saat itu memang ada motivasi tersendiri masuk Bunda Kandung. Waktu itu memang pendaftarannya kan di biro praktek ya, Iya. di Gang 100 itu Jalan Raya Lenteng Agung. Kita diarahin sana ngambil formulir, tes segala macem. Wah, dilihatkan ada beberapa lokasi mesin prakteknya memang Terlengkap keren dengan lah, pada saat itu. keren gitu. Wis bangga lah. Dan kita juga punya sensi ya kan? Iya, saat Yang- itu yang diagung-agung oleh mesin CNC. Padahal ending-endingnya juga gue nggak masuk mesin, akhirnya masuk listrik. Yang nggak pakai mesin CNC. Nah, awal pertama nih Bang, pasti kan saat itu ada MOS ya. Pada zaman ini masih ada MOS kan Bang? Ada, mos. P4 kali, P4 Iya, ya Bang? iya P4, P4 benar. P4, penataran. Pedoman penghayatan bapak-bapak. Teman Pancasila. Iya. Pada saat itu. Pada proses itu biasanya perkenalan nih Bang, ada yang narik-narikin basis, lu dari mana, lu basis mana, lu ikut gue. Nah, pasti abang-abang senior pasti ada Bang pada saat itu. Nah, pada zaman Abang nih, Ini langsung ke luar sekolah apa internal sekolah dulu nih? internal dulu Bang, biar Oke. seru Bang. Jadi internal sekolah ya. Jadi internal sekolah biasa lah ya saat itu yang gue inget ya. Jadi ini karena memori udah tua juga kan Iya, beberapa tahun beda, yang lalu ya. 98 ya kan? Jadi gue masuk itu kan 95-an ya. Saat orientasi P4 itu ya di Bunda Kandung yang gue rasain ya mungkin sama lah dengan Sama. beberapa sekolah yang ada di Jakarta. Ya kayak baris berbaris. Saat itu sekolah kita tuh Bunda Kandung tuh mendatangkan anggota ABRI kalau nggak salah, angkatan darat lah, apa angkatan laut nggak tahu, pokoknya ngelatih kita baris berbaris. Nah, yang ya seperti itulah kalau di lingkungan sekolah ya. Lingkungan sekolah. Nah, untuk yang di luar sekolahnya nih Bang, pasti banyak. Ya di luar sekolah ya keluar dari gerbang lah ya kan, itu di hari keberapa ya, hari lupa ya, tiga Tiga, ya, biasanya. iya waktu itu Biasanya emang seminggu ya, Bang? seminggu ya. Seminggu. Seminggu. Jadi hari-hari ke 4 kalau nggak salah, Jumat atau Sabtu gitu. Itu masih pakaian merah apa? Biru putih apa udah abu-abu? Jadi kalau ini mudah-mudahan benar ya, karena memang memori udah agak telat ini kan. Yang gua rasa itu kayaknya
gue merasakan sempet 3 hari pakai celana putih biru, terusnya lanjut 3 harinya udah pakai Abu-abu. 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 Gitu. Udah nggak kelihatan dengkul tuh bang. Iya, Udah pede gedein cewek. yang gue rasakan keluar itu dari sekolahan ya kan, lewatin semua PJ, Iya, ya, Sulu. banyak cewek-cewek gimana gitu kan, ya biasa lah anak-anak lagi kan ngelewatin SMA Sulu, hingga akhirnya ke gereja dan BCA. BCA tuh Wah, itu wah, campur aduk Itu tuh. BCA itu titik para kumpulnya semua basis tuh ya bang. betul. Jadi emang kayak acara tumplek-blek tuh, Iya. tumplek-blek ya kan, kayak Bubaran konser. nah pokoknya putih abu-abu semua. Memang saat itu bisa dikatakan Bunda Kandung muridnya gila ya, banyak banget. Saat gua kelas 1 itu gua ngalamin yang namanya satu angkatan gue itu Bunda Kandung tembus di 24 kelas. 24 kelas. 24 kelas. Itu baru STM. Bayangin kayak apa bentuknya saat lagi MOS itu, kayak ya di BCA. Kalau yang terjadi sama diri gua, memang ada gua liatin beberapa yang ngeblok dalam arti ini yang arah Pancoran 806. Nah, saat itu kan memang gue sendiri gue nggak ngerti, Iya. nggak ngerti Basis apa, ya. karena gue merasa gue MOS itu ya gue sendiri aja, jalan normal, gue nggak ngeliat ada abang kelas atau apa di Pasar Rebo gitu kan, celingak-celinguk aja, nggak ngeliat ada kakak kelas, abang kelas tuh nggak ngeliat. Jadi pas sampai di BSA itu mereka pada dijaring sama abang kelasnya atau siapa gitu, seniornya, ya gue nggak ada yang jaring, biasa aja. Biasa. Karena kita belum terlalu besar pada saat itu dan memang memang. juga masih kehitung ya bang, zaman Wah, masih dikit kehitung. banget. Dikit Anak-anak banget, 152 saat itu gue pas sudah mulai di Pasar Rebo itu ya udah orientasi, ya udah MOS itu di hari-hari keempatan 34 baru udah ngeh kalau ternyata gue ada barengannya gitu, ada barengannya, ada si gue kenal akhirnya sama si emang kan ada yang murni barengan si Eko Caco karena dia teman SMP iya, gua ya kan di 174. Terus di situ ketemu gua ada Hendrikus, ada Gemblong, itu teman SMP gua juga tuh yang kebetulan juga masuk di Bunda Kandung. Terus ada si Anto Wayang, terus ada si Eko Caco, ada Bang Awang, ada Emprong. Nah, itulah satu angkatan yang gue ingat dah, sama Herman Kiblar anak condet gitu. Ya karena merasa searah. Bisa gitu. diceritain sedikit gak bang awal mula 152 itu basis? Oh, 152. Jadi gini ya, dulu saat memang yang kata gue ceritakan dulu itu kan memang 152 itu nggak ada ya. Dulu tuh yang gue bilang saat gue SMP gue ketemu senioran di kampungan gue itu, dia ngasih tahu kalau BK-BK yang arah timur, Kampung Rambutan, Cijantung, Cibubur dan sebagainya itu dia sebut adalah BK 15. Oh karena angkot 15 ya bang? Iya, jadi sisa ada S15. Iya, jadi sisa. ada angkot kecil 15 Iya. itu. Terusnya pas gua ketemu sama grup-grupan gua ya kan, bahasa Satu gua angkatan lintingan, gua satu satu lintingan yang ada 6 orang, 7 orang, gue coba naik mobil itu. Kebetulan emang baru launching tuh Patas 52. Atas Atas 52. Pulau Gadung ya. Iya, Pulau Gadung, Depok. Iya. Akhirnya kita coba naik, kita punya kebanggaan tersendiri kan di situ. Nanti dengan tidak mengurangi rasa hormat kita ke senior-senior kita sebelumnya, ya kita gabungin aja 152. Jadi nggak bisa dihilangin nih. Iya, Ini sejarah biar sih ya. pada tahu juga basis-basis lain kenapa ada yang memang sebelumnya kita pernah lihat ada yang Ada yang bilang 52, 52. ada yang 152. Jadi pada saat itu kita nggak bisa ngilangin sejarah kalau memang angkot kecil itu angkutan kita Bagian dari sejarah. bagian dari sejarah. Dan di situ banyak memorinya walaupun kecil. Akhirnya beralih ke Patas 52 ya Bang ya. 52 sama terusnya ya kalau nggak Patas 52 lama ada di situ ada Maya Raya yang Priok Depok. Oh, iya. Terus Tuan Wisata Koan Wisata 511 511 atau Koantas Bima 509. Cuma 509 itu jarang kita naikin karena keseringannya dia itu masuk tol gitu. Iya. Jadi nggak lewat jalan arteri. Dia bisa masuk normal. bank. Dia langsung masuk tol. Agak males kita gitu. Nah, ini udah nih sejarahnya nih. Ini sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Saya udah ngerokok duluan. Jadi
sejarahnya udah. Nah, cerita di jalur nih bang Nah, nih. ada kenangan nggak bang? Pasti banyak nih kenangan nih cerita di jalur. Jadi awalnya nih, kita memang berseteru, ada beberapa rival kita dalam satu jalur. Itu awal mulai gimana tuh bang? Kita juga waktu itu belum tahu karena kita kan jauh ya, di nggak ketemu malah saya bang sama bang Iya. Bajo. Oh, gua ya jauh ya. Jauh. Jadi yang gua rasakan ya, ini gua cerita sedikit atau banyak ya. Ya banyak, bisa banyak sih karena emang nih pengalaman 3 tahun. eh yang gue rasakan waktu kelas 1 udah ketemu teman sebasis ya, seneng ya kan naik mobil bareng. Sekitar 6 sampai 7 orang ya bang? Ya ada 6 sampai 7 orang. Itu belum ketemu tuh sama yang SMA, Oh, belum ketemu. Belum Jadi ketemu ya? setelah Kalau kita STM? setelah kita udah masuk jadi pelajar ya SMA ya STM ya kan, belum ketemu nih sama SMA-nya nih yang 152. Ya di situ, di saat gue masuk saat itu, kala itu gue kelas 1 tuh kebetulan masuk pagi. Nah gue ketemu sama yang namanya abang-abangan gue lagi nih. Yang notabene-nya dia dulu anak 806, basis 806. Karena dia pindah ke Cilengsi Bogor, akhirnya dia ikut 152. 152. Wah, masih. Tapi kita belum kenal karena dia ngetemnya juga berdiri, kalau pagi suka nongkrong di tempat kita biasa nunggu angkot. Akhirnya dia nyamperin kita lah, nanyain, lu anak BK ya kan? Nah, saya zaman Dengan itu gayanya dengan ya? gaya dia, karena saat itu gue tahu zamannya boti-boti gitu, Iya. sama korban boti juga. Dengan galakan nanya gue bilang iya bang, katanya. Ya udah lu besok semua kumpul di sini. Nah, ternyata dia abang kelas gua, Bang Belo itu. Bang Belo ya? Iya. Bang Belo. Jadi dialah yang saat itu gua kenal Bang Belo, dan Bang Topan, ada satu lagi Bang Topan, almarhum, udah almarhum. Udah almarhum. Ya, jadi di inilah sama dia dibentuk lah kalau Karakter. iya, kalau gua tuh begini, kalau di BK tuh begini. Pulang nongkrongnya di sini. Nah, diarahin itu yang saat itu memang halte tuh ya di TB Sumatupang pas belokan. Oh iya, Jalan Baru. Jalan Baru. Jadi Stay Jagakarsa. itu jadi home base kita lah. Gitu ceritanya. Dulu itu pertemuan beberapa sekolah tuh bang Iya. di Jalan Baru. Betul. Iya. Mm-mm. Ada Grafika, Mm-mm. terus Jakar, ya. Iya. Adiluhur juga tuh bang. Adiluhur, Grafika, Grafika. 14 juga DC. bang. Iya, banyak. Jadi banyak memang di situ. Jadi emang di Jalan Baru itu pusatnya pelajar-pelajar ya, yang gua rasakan ada 14 DC pas di tikungan, terus ada Grafika YL di seberang kita, terus ada Grafika Nangka yang memang ya pada warawiri, entah dari jalan kaki, entah dia naik Turun, patas. Ya disitulah akhirnya senior kita nih Bang Belo ya kan nyuruh kita gitu. Awal nyuruhnya tuh bang gimana? Iya, jadi awalnya ya yang kita, ya ini jadi contoh ya waktu itu. Jadi memang apa namanya, pas ada patas lewat yang gue inget, gue suruh stopin. Batas itu kondisinya penuh dengan pelajar Grafika Nangka, tuh Grafika 62 atau Jakar ya kan. Kita stopin, udah disitulah terjadi pecah yang namanya ya kita apa ya, bantai ya zaman dulu ya, maaf ya, maaf teman-teman. Bantai yang padahal kalau gue pikir ya gue takut lah, orang gue cuma bertujuh berenam itu musuhnya sepatas. Kalau saat gue bayangin ya gue takut sepatas tuh, cuma karena tuntutan dari Abang Belo ini kan senior gue kelas 3 itu, ya gue mau nggak mau ngikutin. Nggak mau tuh, Bang. Gitu. Nggak mau. Kebawa bandel jadinya bang. Pada saat itu. Nah, jadi Kayaknya nggak juga. awal permulaannya di situ tuh bang ya. Iya, awal Awal mulai ada arah-arah. Ada arah-arah memang Oh, kita ada perang-perang kayak gininya ya gitu. ada konflik lah pada saat itu. Iya. Sebenarnya kita pengen ngupas lebih jauh nih bang. Cuman ya berhubung waktu juga,
Nah, kita akan sambung lagi di episode atau di part 2 nih dari grand opening ini bersama Bang Belo, Bang Ijal juga. Sorry, Bang Bejo. Jadi ke bawah Bang Belo nih. Sama Bang Bejo. Nah, untuk channel ini guys, kita mohon bantuannya juga buat di subscribe, like, komen, atau mungkin ada komen-komen anak 52 siapa sih nih yang mau kita kupas lagi nih, atau punya narasumber lain. Nah, nanti kita akan kupas di sini semua. Pokoknya kita dukung terus channel ini Pak guys. Oke, salam is people. Salam is people. Salam is people ya Bang ya. Oh, boleh, Oke. boleh, ya. Salam is people dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.